Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu saham yang kembali diakumulasi oleh Bapak Loh Keng Hong. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan baca artikel berita ini dengan judul Loh Keng Hong borong lagi saham BMTR. Jadi kita semua tahu Bapak Loh Keng Hong tercatat sebagai salah satu pemegang mayor Global Mediacom atau BMTR. Porsi kepemilikan di saham BMTR tidak banyak mengalami perubahan sepanjang periode berjalan 2022. Jadi sampai tanggal 30 Desember 2021 jumlah kepemilikannya setara dengan 6,36%. Jadi sampai akhir sesi 25 Mei 2022 tidak ada perubahan. Tapi jumlahnya berubah pada tanggal 27 Mei 2022. Jadi pada tanggal itu Bapak Loh Keng Hong terpantau kembali memborong saham BMTR. Bisa kita lihat pada saat ini tercatat bahwa persentasenya naik dari 6,36 ke 6,37, bertambah 1,13 juta lembar saham. Jadi memang untuk dari pernyataan bisa kita lihat saya menambah sedikit saham BMTR karena kinerjanya bagus dan harganya masih murah. Kalau kita lihat kinerja masa lalu bagus, semoga kinerja masa depan juga bagus dan terus bertumbuh. Itu penjelasan dari Bapak Loh Keng Hong. Sekarang kita lihat secara grafik. Bisa kita lihat di sini pada tanggal 27 Mei, BMTR memang naik lumayan tinggi dengan candle yang sangat solid. Ternyata pada saat tanggal 27 Mei ini kita baru tahu Bapak Loh Keng Hong mengakumulasi kembali saham BMTR. Dan karena kita memang cuma retail biasa, kita tidak akan mungkin mendapatkan informasi insider seperti ini. Tapi jika kita lihat di grafik, terlihat sudah mencoba untuk break. Jadi sudah bisa kita pantau pada saat candle di sini. Dan bisa kita lihat pada tanggal 30 Mei, BMTR masih lanjut naik. Dan berada di atas garis EMA 150 yang saat ini di harga 260. Dan hari Selasa kemarin masih lanjut naik 2% lebih ke harga 270. Jadi saat ini BMTR mencoba untuk break resisten 270. Apabila berhasil break, BMTR akan melanjutkan uptrendnya. Jadi saat ini BMTR secara tren sudah baik kembali atau sudah bagus kembali karena sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi saat ini garis EMA 150 dan garis EMA 50 di harga 258 sudah berubah menjadi supportnya. Dan garis EMA CD sebelumnya bergerak turun, saat ini juga telah naik dan berpotongan. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% lebih kemarin terlihat masih ada akumulasi. Dan asing 2 hari terakhir kembali masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, BMTR saya lihat masih ada potensi untuk break harga 270 dan lanjut naik menuju harga 280. Sekarang kita coba lihat artikel beritanya lagi. Dan bisa kita lihat di artikel ini lagi. Tanggal 31 Mei baru artikel ini diposting pada jam 8 pagi. Setelah artikel ini keluar mungkin sudah mulai banyak retail yang tahu. Baru tanggal 31 BMTR kembali bergerak naik. Tapi sebenarnya pada saat tanggal 27 sudah mulai dibeli Bapak Loh Keng Hong. Ini memang kesulitan kita sebagai retail yang tidak mempunyai informasi yang cepat. Sehingga kita mungkin baru bisa entry di sekitar harga 260-an. Tapi saat ini BMTR masih bisa dipantau karena masih ada potensi untuk break harga 270 karena apabila berhasil break ada potensi lanjut naik ke 280. Jadi bisa kita lihat harga 280 juga merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham BMTR. Jadi tetap harus hati-hati karena kenaikan beberapa hari terakhir ini tidak ada akumulasi besar. Jadi masih ada potensi untuk balik turun lagi apabila gagal break dari resisten yang ada. Selanjutnya saya akan coba analisa saudaranya yaitu saham MSCI. Bisa kita lihat MSCI naik 2% juga tanggal 31 Mei kemarin ke harga 970. Dan secara tren pun MSCI sebenarnya masih bagus karena bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini masih kuat berada di atas garis EMA 150. Saat ini garis EMA 150 di sekitar harga 930. Dia berusaha untuk turun di bawah garis EMA 150, MSCI masih bisa bertahan dan saat ini sudah naik kembali di atas garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 950. Jadi sekarang garis EMA 50 dan 150 kembali menjadi support dari saham MSCI. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 1000 yang merupakan resisten psikologis. Jika kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 1000, MSCI masih gagal break. Tapi setelah berhasil break,
langsung naik menuju target berikutnya di 1050. Dan untuk garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai berpotongan. MACN juga bisa kita lihat kenaikan 2% lebih kemarin masih ada akumulasi. Dan bisa kita lihat asing 1 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham MACN. Jadi dari data yang kita dapat menarik juga untuk dipantau saham MACN. Apabila teman-teman mau entry, bisa entry di sekitar harga 970 dan paling bagus adalah tunggu kembali di sekitar harga 950 untuk entry-nya. Dan dengan target jangka pendek di harga 1000. Jadi apabila pada saat menuju harga 1000 ternyata gagal break dan mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu, take profit, setelah itu tunggu kembali di garis MA50 untuk re-entry. Atau mau hold terus untuk tren lebih lama, masih bisa di hold selama garis MA150 tidak terlewati. Tapi saat ini MACN juga masih bisa masuk ke watchlist karena masih ada potensi untuk mencoba break resisten di harga 1000 ini. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham PTRO yang juga dipunyai Bapak Loh Keng Hong. Bisa kita lihat secara tren pun PTRO saat ini masih bagus karena masih bertahan di atas garis MA50. Bisa kita lihat mencoba untuk turun di bawah garis MA50 masih bisa bertahan dan naik kembali. Untuk resisten terdekat saat ini di sekitar harga 2930. Dan untuk support terdekat di harga 2800 dan support MA50 saat ini di 2780. Untuk garis MACD terlihat saat ini memang bergerak sideways, tapi mulai terlihat ada tanda-tanda kenaikan. Untuk PTRO jika kita lihat pada kenaikan hari Selasa kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing 2 hari terakhir terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, saran saya wait and see dulu walaupun masih ada potensi untuk naik menuju harga 2900 sampai 2930. Tapi untuk entry paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 2800. Apabila kita mencoba beli di sekitar resistennya ternyata gagal break dan bergerak turun, maka kita akan loss. Jadi saat ini sebaiknya tunggu kembali di sekitar support untuk entry-nya. Dan masih bisa di hold selama garis MA50 tidak terlewati. Hanya untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.